Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rupiansa, mahasiswa UIN Mataram, akan melaksanakan tugas ujian akhir semester pendidikan multikultural, di mana kita diwajibkan untuk membuat berita tentang pendidikan multikultural saat ini. Baik, sebelum saya akan mulai liputan pada pagi hari ini, maka baiknya sama-sama saya akan mendahulunya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu, liputan pada kali ini akan segera saya mulai. Perlu teman-teman ketahui, pendidikan multikultural saat ini sangatlah penting bagi siswa, guru, maupun lingkungan sekolah. Karena dengan adanya pendidikan multikultural ini, banyak siswa maupun guru maupun lingkungan yang ada di sekolah itu menyadarkan kita bahwa banyaknya keberagaman itu yang akan menjadi kesatuan kita di dunia pendidikan. Maka dari itu, saya Muhammad Rupiansa, izinkan saya untuk meliput tentang pendidikan multikultural pada saat ini, khususnya di wilayah atau di Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Juring, atau tempatnya di lingkungan Juring, Kelurahan Neneng, Kecamatan Kaye. Pendidikan multikultural hadir sebagai salah satu solusi untuk membentuk generasi yang mampu menghargai dan menghormati menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, dan itu keberagaman dari sisi ras, suku, agama maupun bahasa, hidup secara harmonis di tengah keberagaman karakter dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai tersebut di lingkungan madrasah, kami telah melakukan wawancara dengan salah satu guru yang sudah lama mengajar di MTS Nurul Hidayah Juring, yaitu Ustaz Najamuddin SAG. Maka dari itu beliau kami akan panggil sebentar lagi. Tunggu kami. Berikut laporan selengkapnya. Ini saya telah berada di kediaman rumah guru yang lama mengajar yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ustaz Najamuddin, yang akan membersamai kita dalam sesi wawancara beberapa menit ke depan, yang dimana salah seorang guru ini merupakan guru yang sudah lama mengajar di MTS Nurul Hidayah Juring. Beliau merupakan guru senior yang akan sekarang menjelaskan bagaimana sebenarnya pendidikan multikultural yang ada di MTS Nurul Hidayah Juring. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke sesi wawancara. Sekarang kita bersama salah satu guru yang mengajar di Madrasah Sanawiyah di Nurul Hidayah Juring, tepatnya berada di lingkungan Juring. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan wawancara kita hari ini tentang sebenarnya bagaimana masalah yang terjadi pada pendidikan. Bapak, untuk pertanyaan pertama, ini sangat pentingnya kita melihat pada zaman sekarang. Sebenarnya mengapa pendidikan multikultural ini penting diterapkan pada siswa pada zaman sekarang? Itu sangat penting pendidikan antara lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, baik, jawaban yang cukup memuaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah perbedaan karakter dan latar belakang siswa itu sering mengaruhi hubungan pertemanan di sekolah? Kondisi yang ada, karakter itu pembawaan daripada anak didik siswa yang
dari latar belakang keluarganya yang ada. Kalau mempengaruhi hubungan pertemanan dengan sekolah ini, karena dia membawa tradisional yang ada di rumahnya, di keluarganya sampai di sekolah. Ya, solusinya adalah kita bisa menengahkan, bisa memberikan pertimbangan. Oh begini yang baik, kalau kita di sekolah itu begini, kalau kita di rumah itu begini. Solusi bisa. Kalau kita menanyakan, kita berikan wawasan. Kalau kita di sekolah, kita dengan teman sejawat, teman yang ada di sana, bagaimana kita untuk berbaur. Jawaban yang cukup memuaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara guru mengajarkan siswa menghargai teman yang memiliki pendapat yang berbeda? Ini sangat menarik sekali. Bagaimana kita, kalau siswa-siswi itu mempunyai pendapat ya, kita itu bisa mendengarkan pada siswa itu, memberikan bagaimana sisi perbedaannya dan bagaimana ada perbedaan dan bagaimana untuk menyamakan persepsi tersebut. Menarik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang studi kasus ya, yang dimana kita melihat saat ini kasus bullying masih terjadi di sekolah. Bagaimana upaya madrasah dalam mencegah perundungan antar siswa? Caranya paling tidak minimal bagaimana kita mengkondisikan pengelolaan dan bagaimana kita dari segi agama, dari segi agama kita harus memperkuat bagaimana akhlaknya, terutama akhlaknya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana sikap guru ketika terjadi ejekan atau candaan yang berlebihan antar siswa? Kita melihat kan pada zaman sekarang sering kali terjadi begitu. Melihat ejekan. Nah, jalan utama kalau kita mendengar atau melihat, kalau kita mendengar itu bisa kita memberikan wejangan atau peringatan, dan tidak itu ya dalam sekali dalam wawancara. Kalau kita sedang mendengar, kalau kita sudah mendengarkan atau sedang dilakukan seperti itu, bisa kita begini loh yang terbaik caranya, ini yang terbaik, tidak kita berikan solusi. Nah, kalau kalian misalnya diejek sama temannya yang lain, pasti dia akan sakit hati ya, dia akan saling. Ya mungkin itu ya, cukup sekian pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih sebelumnya waktunya Ustaz telah menemani sesi wawancara kali ini. Itulah tadi yang sering terjadi pada Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Juring tentang pendidikan multikultural pada saat ini. Mungkin kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti yang saling menghargai, menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan seperti ras, suku, agama maupun bahasa menjadi nilai penting dalam pendidikan multikultural. Terima kasih atas laporan yang sudah disampaikan. Dari liputan tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berbicara tentang keberagaman budaya, tapi juga tentang bagaimana membangun sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita tanamkan pada diri kita sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta generasi emas yang bisa menanamkan, menjunjung tinggi nilai multikultural keberagaman dalam sekolah maupun madrasah. Saya Muhammad Robi Febriansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.